Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan perbukitan Igir Bintang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. Kemarau panjang, petani cabai di Purworejo gagal panen karena tanaman cabai siap panen mengering. Karena kelaparan akibat habitat dilanda kekeringan, kawanan kera ekor panjang menyerbu pemukiman warga di Banyumas. Kita ke informasi pertama. Kebakaran hebat menghanguskan Bukit Igir Bintang di kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal. Namun warga membiarkan api menghanguskan seluruh semak belukar dan rumput ilalang karena dianggap sebagai hal biasa pada musim kemarau. Kobaran api besar menghanguskan Bukit Igir Bintang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Rabu sore. Tiupan angin kencang diperparah rumput ilalang dan semak belukar yang mengering, membuat api cepat merembet dan membesar. Warga sekitar membiarkan api membakar seluruh ilalang dan semak-semak. Menurut warga, peristiwa ini sudah seringkali terjadi, sehingga dianggap sebagai hal biasa pada musim kemarau. Jangkauan untuk dipadaminnya susah, karena posisinya tebing. Pas kalau warga di sini kejadian kayak gitu merasa takut nggak, Mas? Enggak, soalnya udah biasa Pak. Kalau musim kemarau udah biasa. Oh, kayak gitu sering terjadi ya? Sering terjadi. Udah sekarang doang, dulu kayak gitu Pak. Oh, karena kering ya Pak ya, mudah kebakar ya? Itu kan sebelah itu kemarin. Oh. Api padam dengan sendirinya pada Kamis pagi setelah api menghanguskan seluruh semak dan ilalang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Rumah produksi rambak atau kerupuk kulit dari ceker ayam di Klaten terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oven untuk membuat rambak terlalu panas sehingga menimbulkan percikan api. Warga desa Kerajaan Kalikotes, Klaten panik saat api membakar satu rumah produksi rambak ceker ayam pada Rabu malam. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian jari. Korban kemudian diobati oleh petugas PMI di lokasi kejadian. Sebelah kiri, bagian pojok tempat pengopen itu. Pengopen apa Pak? Cakar. Kalau Jadi Bapak kenapa? luka atau kenapa Pak? Jarinya Pak? Ya, kena geni. Kena api? Ya. Pas. Diduga percikan api timbul pertama kali dari oven produksi yang sedang membuat rambak terlalu panas. Saat membuat rambak, pemiliknya pergi untuk beribadah. Posisi oven ditinggal sholat. Terus sehingga ada overheat, akhirnya penyalaan dan karena oven panas sekali ya. Ini akhirnya merembet ke seluruh bangunan dan atap rumah itu masih plafon dengan bambu ya, yang lama. Kondisi rumah? Setelah pemadam kebakaran berjibaku dengan api selama 30 menit, api dapat padam. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Dampak kemarau berkepanjangan, ribuan tanaman cabai di Purworejo mengering. Para petani dipastikan rugi besar karena gagal panen. Sejauh mata memandang, tanaman padi di kawasan pertanian Desa Condong, Kecamatan Banyu Uri, Purworejo nyaris seluruhnya mengering. Kemarau panjang selama beberapa bulan terakhir membuat petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi cabai. Selokan di sekitar yang menjadi sumber pengairan cabai kini kering kerontang. Para petani mengaku rugi besar. Seharusnya sebagian tanaman cabai mulai panen, namun semuanya layu bahkan mengering. Ini yang sebetulnya siap panen tapi sudah kering semua. Kemudian yang sebelah ini tanamannya baru
umur 4 bulanan juga kering karena kekurangan air. Penyebabnya ya musim kemarau dan juga pada saat ini masih ada pengeringan saluran. Kemarau panjang memang membuat lahan di sini tidak bisa produktif. Tanah di sekitar juga terlihat pecah-pecah sehingga tidak bisa ditanami tanaman apapun. Kondisi ini lagi-lagi karena kemarau sehingga irigasi ke lahan pertanian kering total. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Jika petani cabai di Purworejo merugi akibat musim kemarau, petani tembakau di Demak justru beruntung. Sebab panen tembakau yang dihasilkan pada tahun ini kualitasnya sangat baik, sehingga bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Musim kemarau bagi sebagian petani di Jawa Tengah menjadi malapetaka, karena kebanyakan tanaman mereka gagal panen akibat kekurangan air. Namun musim kemarau tidak berpengaruh terhadap petani tembakau di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Demak. Musim kemarau ternyata membawa berkah. Saat ini petani tembakau sedang menikmati hasil panennya. Sebab pada tahun ini kualitas tembakau yang dihasilkan cukup baik dan dijual dengan harga tinggi Rp66.000 per kilogram. Kenaikan harga tembakau cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Harganya, kualitasnya juga bagus, harganya juga bagus, pokoknya petani bangga sekali. Mungkin selama ini ada kendala Pak dalam penjualan Pak? Kalau penjualan lancar aja, alhamdulillah. Ini biasanya dikirim kemana Pak? Di Tengkolak, Pakul, maka dikirim ke gudang Perusahaan. Oke. Untuk harga berapa Pak? Ini 66 per kilo. Per kilo. Ya. Oke. Biasanya kalau tahun kemarin itu cuma 25-20, mentok 30. Sekarang Cuaca panas sangat berpengaruh dengan kualitas tembakau yang dihasilkan. Tahun 2023 merupakan hasil panen terbaik selama 30 tahun terakhir. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Karena kelaparan akibat kawasan hutan dilanda kemarau panjang, puluhan ekor kera panjang turun dari gunung dan menyerbu pemukiman di Desa Cikakak, Banyumas. Tidak hanya mencari makan, kawanan monyet juga mulai meresahkan warga karena merusak atap-atap rumah. Kemarau berkepanjangan ikut berdampak pada ketersediaan makanan bagi kawanan monyet. Puluhan ekor kera panjang turun gunung dan menyerbu permukiman warga di Desa Cikakak, Banyumas. Mereka bertengger di atap-atap rumah warga untuk mencari makan. Kehadiran kawanan monyet ini meresahkan warga. Selain merusak atap rumah, kawanan ini juga menjarah makanan di warung-warung milik warga. Warga tidak bisa berbuat banyak untuk mengusir kawanan monyet. Sebagian warga menggunakan letusan senapan angin untuk mengusir kawanan monyet. Sedang warga lain memasang ban kendaraan agar monyet-monyet tidak mendekati rumah. Golong rusak rumah tuh. Tuh. Jangan dirusak nih gue. Dirusak nih gue setting. Sing dirusak napa nek? Atap bes napa mawon krepus niku kulo. Pintunya dibuka langsung masuk. Dibuka monyetnya itu. Enggak, saya yang buka tapi monyetnya kan cepet itu larinya. Terus gimana cara Langsung nyimpel? ambil. Ngusirnya gimana, Pak? Ya kalau udah ambil kan langsung pergi sendiri. Monyet ya? Serbuan kera ekor panjang menurut warga biasa terjadi saat musim kemarau tiba. Kawasan hutan di Tenggarai ikut mengering sehingga ketersediaan makanan juga berkurang bagi kawanan monyet. Mardianto melaporkan dari Banyumas.